Akun Instagram Pandit Eropa tiba-tiba hilang. Hanya berselang beberapa jam setelah hinaan pedasnya terhadap timnas Indonesia viral di jagat maya. Semuanya bermula dari satu komentar sinis yang dilontarkan mantan pemain Ajax dan FC Twente, Kenneth Perez, kepada bek timnas Indonesia, Mace Hilkers. Komentar itu bukan sekedar kritik teknis, tapi juga menyerempet ke arah penghinaan personal dan yang paling menyakitkan, menyinggung status Hilkers sebagai pemain timnas Garuda. Publik Indonesia, khususnya netizen pecinta bola, tentu tidak tinggal diam. Ribuan komentar menyerbu akun Instagram Kenneth Perez. Hingga akhirnya akun tersebut menghilang dari pencarian. Apakah ini efek tekanan netizen Indonesia atau ada alasan lain? Di sisi lain, timnas Indonesia justru tidak gentar. Mace Hilkers tetap dipanggil ke skuad. Pemain-pemain diaspora lainnya juga mulai bersiap mudik ke Indonesia, menyambut dua laga hidup mati melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan bukan cuma latihan fisik yang disiapkan, tapi juga mental dan penampilan. Beberapa pemain bahkan mulai potong rambut, sebuah simbol kesiapan dan rasa percaya diri untuk bela merah putih. Dihina dari luar negeri, justru jadi bahan bakar dari dalam. Kini Garuda sedang bersiap untuk terbang lebih tinggi. Dan inilah cerita selengkapnya. Semua bermula dari laga Ajax Amsterdam versus FC Twente pada 18 Mei 2025 lalu. Mace Hilkers, bek timnas Indonesia yang membela FC Twente, tampil tidak dalam performa terbaiknya. Ia hanya bermain satu babak dan melakukan pelanggaran yang berujung pada gol pembuka Ajax melalui kaki Jordan Henderson. Namun yang bikin heboh bukan hanya performa Hilkers, tapi ucapan tajam Kenneth Perez di siaran langsung ESPN. Gol itu berasal dari pelanggaran. Maaf untuk mengatakannya, si bodoh Hilkers, kata Perez dalam wawancara dengan ESPN dilansir dari CNN. Tak berhenti di situ, ia bahkan menyeret nama timnas Indonesia. Entah apa yang terjadi padanya sejak menjadi pemain internasional untuk Indonesia, ia pikir ia bintang dunia. Lihat betapa kuatnya aku. Namun ia selalu kalah dalam duel dengan Brobbey. Ya, netizen pun menganggap komentar ini bukan sekedar kritik teknis, tapi bentuk penghinaan yang menjatuhkan semangat pemain muda Indonesia yang sedang berjuang di level Eropa. Perez bahkan melanjutkan dengan menyebut Hilkers tidak waras karena dianggap tidak bermain dengan otak dan terlalu mengandalkan fisik semata. Kalimat demi kalimatnya menyulut api kemarahan pendukung timnas Indonesia. Dan dari sinilah amarah publik mulai bergulir jadi badai besar. Komentarnya belum reda, tapi reaksi publik Indonesia langsung membara. Dalam hitungan jam setelah video hinaannya viral, akun Instagram Kenneth Perez, @KennethPerez10, langsung dibanjiri komentar dari ribuan netizen Indonesia. Mulai dari komentar pedas, sindiran satir, hingga meme kreatif. Semua tumpah ruah di kolom komentar Perez. Seperti apa yang dilansir dari Jawa Post, beberapa netizen menuliskan, minimal kalau kritik jangan bawa-bawa timnas Indonesia dong, tulis salah satu netizen. Situ ngomong soal Indonesia, padahal kakek buyutmu dulu di sini tanpa diundang. Sindir netizen lain dengan nada tajam. Dan seperti cerita klasik internet masa kini, akun Instagram Kenneth Perez mendadak hilang, tidak bisa ditemukan di situs pencarian, seakan lenyap begitu saja dari jagat maya. Apakah ia menonaktifkan akun, sembunyi dari badai komentar, atau memang tidak tahan tekanan netizen Garuda dan mendapatkan report? Yang jelas, hilangnya akun Perez ini seperti ironi, dari yang awalnya menyerang kini justru menghilang dari peredaran digital. Di balik itu semua, banyak fans menilai komentar kasar seperti itu harusnya tidak pantas dilontarkan oleh seorang analis profesional, apalagi menyangkut pemain yang sedang membela negaranya. Di tengah panasnya sorotan, satu hal yang tidak banyak disadari publik, Mace Hilkers ternyata sedang tidak dalam kondisi fit saat laga melawan Ajax. Pelatih FC Twente, Joseph Osting, membocorkan kondisi sebenarnya. Hilkers mengalami ketegangan otot di bagian hamstring dan pangkal paha yang membuatnya tidak nyaman sepanjang babak pertama. Dia tidak bermain bagus dan dia tahu itu, tapi ada ketegangan di hamstringnya. Rasa tidak nyaman itulah yang bikin dia tidak fokus dan akhirnya bikin kesalahan sendiri, kata Joseph, dikutip dari Twente Insight. Inilah yang membuat Hilkers ditarik keluar di awal babak kedua. Ini bukan pertama kalinya musim ini ia diganti di tengah laga. Cedera memang beberapa kali menghampirinya. Meskipun begitu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tetap percaya pada Hilkers. Namanya tetap masuk ke dalam 32 pemain yang dipanggil untuk menghadapi dua laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026
melawan China dan Jepang. Dan kabar baiknya, cedera yang dialami Hilgers bukan cedera serius. Ia hanya butuh istirahat dan pemulihan ringan sebelum bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Dengan waktu sekitar 2 minggu sebelum laga kontra China di SUGBK, Hilgers masih punya cukup waktu untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain sekelas Hilgers tetap penting. Ia sudah beradaptasi di dalam tim dan punya pengalaman menghadapi lawan dengan level tinggi. Meskipun sempat dihantam kritik, Garuda tetap percaya pada sayapnya. Sementara Mace Hilgers fokus pemulihan cedera sebelum bergabung ke timnas, para pemain diaspora lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda siap mudik ke Indonesia. Dan uniknya, bukan cuma lewat latihan atau pengumuman resmi, tapi juga dari hal yang paling sederhana, gaya rambut. Dari laporan akun @garudaletsgo.id, beberapa pemain seperti Dean James, Oli Rumani, Kevin Dix, Nathan Chuaon, hingga Eliano Reinders terlihat sudah memotong rambut dan menampilkan style baru mereka. Ada yang tampil lebih rapi, ada yang tampil lebih fresh, dan semuanya kelihatan percaya diri. Potong rambut mungkin terlihat simple, tapi ini bagian dari ritual penting bagi seorang pemain. Saat tampil dengan tampilan terbaik, mental pun ikut terdongkrak. Dan kalau bicara soal gaya, timnas Indonesia bukan hanya punya kualitas, tapi juga kelas. Coba tengok Jesus dengan gaya regulation cut yang klimis dan maskulin, atau Kelvin Verdong dengan undercut modern, Shane Patinama dengan fringe klasik, hingga Justin Hubner dengan gaya slingback taper fade yang elegan. Tak ketinggalan Rizky Ridho dengan potongan side part natural yang bikin dia selalu terlihat rapi di lapangan. Mereka bukan hanya siap secara taktik, tapi juga secara personal. Karena di level kompetisi setinggi kualifikasi Piala Dunia, penampilan juga bagian dari kepercayaan diri. Potong rambut bukan cuma soal gaya, tapi tanda bahwa mereka siap tampil habis-habisan untuk merah putih. Dan ini juga bisa loh dijadikan inspirasi buat kalian. Kalau kamu suka potongan siapa? Tulis di kolom komentar ya. Kritik dan hinaan memang datang dari segala arah, tapi satu hal yang tidak pernah berubah, semangat Garuda untuk terus terbang lebih tinggi. Mace Hilgers memang dihujat, bahkan sampai dibawa-bawa ke ranah timnas. Tapi justru di tengah tekanan, ia tetap dipercaya Patrick Kluivert untuk memperkuat barisan pertahanan Indonesia. Cedera ringan pun tidak menyurut langkahnya menuju Stadion GBK. Sementara itu, pemain-pemain diaspora lainnya sudah bersiap. Potong rambut, rapikan penampilan, siap tempur. Bukan hanya tampil keren, tapi juga menunjukkan bahwa mereka datang dengan keyakinan penuh untuk membela negara. China dan Jepang bukan lawan sembarangan, tapi timnas Indonesia juga bukan tim yang sama seperti dulu. Dengan barisan pemain penuh talenta, kekompakan yang terus dibangun, dan dukungan dari jutaan supporter, Garuda siap menciptakan sejarah. Dan buat mereka yang meremehkan, termasuk pandit-pandit yang merasa lebih tinggi, Indonesia hanya butuh satu hal untuk membungkam semuanya, pembuktian di lapangan. Karena ketika mental diuji, timnas Indonesia justru menemukan alasan untuk semakin kuat, bukan mundur tapi melesat. Terus dukung dan berikan doa terbaik untuk timnas Indonesia.